Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, menebarkan barakah, menganugerahkan hidayah sehingga kita masih setia dan tunduk patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Untuk itu jamaah sekalian, marilah kita ikhlaskan diri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu dengan bertakwa dimanapun dan bagaimanapun kondisi dan situasinya, baik ketika kita longgar maupun sempit, sehat maupun sakit, sepi maupun ramai, sendirian maupun berjamaah, karena kemuliaan hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Quran surat Hujurat ayat 13. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Rajab hadir, tentu kaum muslimin teringat peristiwa monumental yang dialami oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa agung, peristiwa besar yang mengandung banyak hikmah dan banyak pelajaran. Salat 5 waktu yang senantiasa kita kerjakan setiap hari merupakan oleh-oleh terpenting dari perjalanan Isra Mi'raj. Maka di kesempatan khutbah Jumat kali ini kami sampaikan tentang urgensi dan nilai strategis sholat bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda, "As-sholatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamad-din, wa man hadamaha faqad hadamad-din." Sholat adalah tiang agama. Siapa yang mendirikannya berarti dia telah mendirikan agama. Dan siapa yang meninggalkannya berarti dia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Dalam hadis riwayat yang lain dari sahabat Mu'az bin Jabal, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu sholat wa zirwatu sanamihil jihad." Pokok urusan adalah al-Islam, tiang penopangnya adalah sholat, dan puncak tertingginya adalah al-jihad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat merupakan tiang penopang tegaknya agama. Sebab sholat memiliki fungsi, tata cara dan manfaat yang serupa dengan piranti untuk tegaknya sebuah agama. Beberapa keutamaan dan fungsi sholat diantaranya, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sholat adalah media sarana atau wasilah untuk zikrullah atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah dalam sholat dilakukan dengan menggunakan hati, gerakan badan dan ucapan lisan. Hati terpaut dan tertumpu ikhlas kepada Allah. Badan bergerak menunjukkan ketundukan dan kepatuhan secara fisik. Lisan melantunkan takbir, tahmid, tahlil, zikir, istighfar, dan bacaan-bacaan Al-Quran dan lantunan doa. Sungguh merupakan tata cara ibadah yang super lengkap, istimewa dan spesial. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 14, "Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri." Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Quran surat At-Thaha ayat 14. Orang-orang yang mampu zikrullah, mengingat Allah, menyebut asma Allah,
maka hatinya tenang dan jiwanya akan tentram. Allah mengabarkan dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 28, allazina amanu wa tatma'innu qulubihim bi zikrillah, ala bi zikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat adalah kewajiban asasi, tugas yang paling mendasar dan amaliyah yang paling pokok bagi seorang muslim. Salat sebagai simbol ketaatan, dan ketundukan kepada Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faradallahu ala ummati lailatal Isra, 50 salatan falam azal araji'uhu wa as'alahu takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa lailatin." Allah Ta'ala pada malam Isra wajibkan atas umatku 50 salat. Kemudian aku terus-menerus kembali kepada Allah dan memohon keringanan sehingga Allah menjadikannya menjadi 5 salat sehari semalam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah qala ja'ala rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza huwa yas'alu 'anil Islam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun salawatin fil yawmin wa lailatin faqala hal 'alayya ghayruha faqala la illa an tatawwa'an. Diriwayatkan oleh Talha bin Ubaidillah, dia berkata seorang mendatangi Rasulullah SAW. Dia bertanya tentang Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Salat 5 waktu sehari semalam." Pria itu bertanya, "Apakah saya diwajibkan salat selain itu?" Nabi menjawab, "Tidak, kecuali sekedar sunnah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai seorang Muslim sejati, kita memiliki tugas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tujuannya hanya untuk mendapatkan ridha dan perkenaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa zalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus, agama yang benar. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Dalam sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Ada yang pagi, siang, sore, petang, dan malam. Ini menjadi pertanda bahwa seorang muslim senantiasa ingat Allah kapanpun selama sehari semalam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 103, "Wa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tuma'nantum faqimus sholat innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
Surat An-Nisa ayat 103. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salat merupakan ibadah yang mengandung kebaikan yang banyak dan berlimpah. Banyak manfaat yang terkandung di dalam salat karena ia merupakan ibadah yang mampu menjadi sarana untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Sahabat Abdullah bin Umar bin Amr menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa ja'atan wa janata yaumal qiyamah wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wa la burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Abi bin Khalaf." Barang siapa yang menjaga salat, maka dia akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa yang tidak menjaga salat, dia tidak akan mendapatkan cahaya petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, ibadah salat mampu mencegah dan menghindarkan seorang muslim dari berbagai perbuatan yang tidak baik, tidak menolong dan mengungkar. Seolah orang yang mengingat Allah tentu tidak akan berani melakukan berbagai keburukan dan kejahatan. Dia merasakan muraqabah Allah atau pengawasan Allah dalam segala tindak tanduk dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qul summa uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, salat sebagai media untuk memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian hidup kita memerlukan banyak kebutuhan, dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut terkadang mudah, terkadang sulit. Ada saatnya hidup kita terasa longgar dan saatnya terasa sempit. Terkadang kita mendapatkan ujian yang berat dan menemui persoalan yang sangat sulit. Bagi seorang muslim, tentu mengandalkan jalan keluar dari berbagai problematika kehidupan dengan mengadu dan meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan caranya adalah dengan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Uzaifah radhiyallahu anhu memberikan informasi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarahu amrun shalla. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila merasa gelisah karena suatu perkara, maka beliau salat. Hadis riwayat Abu Daud. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salat sebagai media untuk menghapus dan membersihkan dosa kita dengan mendirikan salat. Maka sebagai dosa yang dilakukan manusia hilang dan bersih, dan amal yang mampu menghapus
Dosa merupakan amal yang sangat penting. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Ara'aitum law anna nahram bi babi ahadikum yaghtasilu min kulli yawmin khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un?" Bagaimana menurut kalian kalau ada sebuah sungai di depan rumah salah seorang di antara kalian dan mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, apakah ia masih mempunyai kotoran? Faqalu la yabqa min daranihi syai'un. Para sahabat menjawab, tidak ada lagi kotoran sedikit pun. Nabi kemudian bersabda, "Fadzalika masalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinna khataya." Demikianlah perumpamaan salat 5 waktu yang mana dengannya Allah membersihkan kesalahan-kesalahan dosa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah singkat, semoga bermanfaat bagi diri pribadi khatib dan jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengetahui berbagai nilai yang lebih manfaat dan keistimewaan ibadah sholat, kita akan lebih semangat, lebih mantap dan lebih ikhlas dalam melaksanakan sholat sebagai bukti tunduk dan patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.